Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam program ini. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Bunyinya demikian ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, di sini dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kita tahu firman itu adalah Tuhan Yesus yang telah menjadi manusia ya. Di ayat 14 itu ada dikatakan seperti itu. Dan dikatakan juga bahwa Allah menjadikan segala sesuatu. Jadi di sini Alkitab dengan jelas mengatakan ada Allah ya. Nah, masih banyak orang ragu-ragu apa betul Allah itu ada. Alkitab mengatakan jelas-jelas itu ada Allah. Jadi Allah itu eksis, ada ya. Bahkan sering berintervensi di dalam kehidupan daripada manusia. Ya, saya teringat ada satu dokter yang dimana dia punya ginjal cuma satu. Bagaimana Tuhan akhirnya menyembuhkan dia, memberikan ginjalnya lagi, yang satu lagi kepada dia. Dan kemudian dia menjadi 2 ginjal. Luar biasa. Ini seorang dokter ya. Dia seorang yang sangat berpikir, ya, saintis. Tapi dia bisa melihat Allah bekerja di dalam kehidupannya. Kemudian Allah sudah menolong dia mendapatkan ginjal itu dengan mujizat. Akhirnya dia juga menolong orang lain untuk menerima mujizat Tuhan. Suatu kali dalam prakteknya dia ketemu seorang anak yang sudah meninggal. Rekan-rekannya, dokter yang lain semua tidak bisa memberikan apa-apa lagi. Bahkan dia sendiri pun tidak bisa memberikan bantuan apa-apa untuk anak yang meninggal. Dan saat itu dia teringat bagaimana Tuhan telah memberikan kepada dia ginjal baru. Dan kemudian dia berdoa dengan di dalam nama Yesus dia doakan memberikan kehidupan ya kepada anak itu ya. Kemudian setelah dia berdoa, benar-benar terjadi mujizat. Anak itu yang tadinya sudah mati ya, kembali hidup kembali ya. Luar biasa. Dia menyaksikan mujizat Tuhan yang banyak sekali. Nah, banyak kali orang berpikir tidak ada Allah, tetapi Allah seringkali sudah berintervensi di dalam kehidupan manusia, dan manusia banyak merasakan Allah itu ada. Satu kali ada 2 mahasiswa berdiskusi tentang Allah. Yang satu percaya dan satu yang tidak percaya. Yang tidak percaya berkata bahwa kepada temannya, apakah engkau bisa melihat Allah? Temannya bilang tidak bisa. Apakah engkau bisa merasakan Allah? Tidak bisa. Apakah engkau bisa menjamah Allah? Juga tidak bisa. Ya, kalau begitu nggak ada Allah, kata temannya yang ini yang nggak percaya ada Allah. Berpikir sebentar, temannya ini lalu menjawab, apakah engkau punya otak? Temannya bilang begitu ya. Ya punya, tapi saya rasa kamu nggak punya otak. Temannya begitu bilang. Ya kenapa dia bilang begitu? Sekarang saya tanya, apa engkau bisa melihat otak kamu? Tidak bisa. Apakah kamu bisa menjamah otak kamu? Tidak bisa juga. Apakah engkau bisa merasakan atau mencium otak kamu? Tidak bisa juga. Jadi kamu nggak punya otak. Temannya bilang begitu. Ya saudara, akhirnya teman yang berpegang prinsip tidak ada Allah itu akhirnya bisa sadar bahwa tidak semua yang tidak kelihatan itu tidak ada ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita berkata ada Allah. Mari kita menyembah Allah ya. Kita berkata Allah yang sudah jadi manusia bernama Tuhan Yesus. Di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran ya. Puji Tuhan. Jadi Allah itu sudah datang menjelma jadi manusia. Di dalam pribadi Yesus itulah kita boleh melihat Allah itu. Yesus bilang, kamu lihat aku, kamu lihat Allah itu sendiri ya. Itu Yesus yang mengaku itu ya. Puji Tuhan. Biarlah engkau juga mengenal Allah itu dan sungguh-sungguh tahu Allah itu ada, dan dia akan berintervensi di dalam hidup saudara. Kalau saudara mencari dia, saudara percaya kepada dia, saudara akan melihat campur tangannya di dalam hidupmu, bahwa dia benar-benar Allah yang telah datang sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus, dan akan memberkati hidup kita. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang.